Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan saya dari jajaran PBID, kemudian juga dari kawan-kawan dari Persi, dari ASI untuk hadir bersama-sama di sini bertemu dengan sejawat-sejawat dari jurnalis. Nah, tentunya maksud pertemuan pada hari ini adalah untuk melakukan suatu atau memberikan suatu pernyataan sikap bersama antara Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Rumah Sakit dan ASI rumah sakit swasta. Dan tentu kami mengharapkan dengan adanya pernyataan sikap dari kami, masyarakat akan dapat mendengar, melihat dan mengetahui apa yang akan kita sampaikan dan apa sikap kita terhadap masalah vaksin palsu. Dan tentu kita ketahui masalah ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat ramai dibicarakan, dan tentunya bagi kami juga tentunya di luar apa yang akan kita prediksi sebelumnya, dan kita juga tidak sampai menyangka bahwa masalah ini mempunyai dampak atau dampak yang ternyata sangat luas sekali, yaitu bagi masyarakat, bagi dokter, maupun juga tentunya bagi pemerintah sendiri. Dan tentunya saya mengharapkan bahwa masalah ini cepat kita selesaikan dan kita mendapatkan satu jalan keluar yang baik. Yang tentunya untuk ini kita juga perlu kerjasama dengan baik antara pemerintah dan maupun dengan misalnya stakeholder, termasuk dengan Persi, ASI dengan PBID. Nah, tentunya kita mengetahui, saya melihat ini kemungkinan mungkin sikap yang berlebihan. Ini ada satu grand design yang luar biasa, yang cukup mengagetkan, dan tentu kalau menurut hemat saya menyulitkan dokter, profesi dokter maupun rumah sakit. Nah, sudah kita ketahui bahwa apa yang dilakukan suatu desain yang saya melihat ini mulai dimulai pada tahun 2013 yang lalu, yang dimulai dengan suatu intervensi dalam sisi pendidikan dan sisi pelayanan kedokteran di Indonesia. Dan tentu kita ketahui juga bahwa apa yang akan kita ke depan adalah sesuatu yang tidak mungkin kita bermain-main, terutama kita masuk pada era MEA yang sudah kita mulai pada tahun 2016 yang lalu. Nah, kemudian pada tahun 2019 akan datang, kita akan masuk ke sisi nasionalitas coverage. Dan pada waktu itu tentunya kita ketahui bahwa seluruh sistem pelayanan, hampir 90% penduduk di Indonesia itu akan di-cover dengan sistem insurance. Dan tentunya juga kita melihat pada tahun 2016 ke depan, tentunya masuk 2017 kita sudah masuk kepada yang namanya suatu era yang kita kenal dengan suatu era saya katakan ada suatu era terbuka untuk sisi pelayanan kesehatan di Indonesia. Dan kita bisa melihat di sini ada benang merah yang mungkin kita harus tarik, bahwa satu hal bahwa kalau tidak kita waspada akan terjadi suatu ketidakpercayaan antara masyarakat kepada dokter-dokter di Indonesia. Itu yang sudah mulai terjadi dengan kehilangan trust kepada dokter-dokter Indonesia. Yang kedua juga mulai hilangnya kepercayaan dari masyarakat kepada rumah sakit di Indonesia. Dan tentunya kita ketahui kalau kekosongan ini terjadi akan memudahkan terjadinya suatu intervensi dari luar. Nah, kalau saya melihat ini suatu desain yang besar sekali yang untuk memojokkan profesi dan rumah sakit di Indonesia, tentu ini tidak kita kehendaki. Dan kami mengharapkan bahwa di sini tentu satu momen yang baik, walaupun ini musibah, momen yang baik untuk pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan dengan BPOM-nya, untuk melakukan mawas diri ke depan. Di mana apa yang harus diperbaiki ke depan dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Sedangkan bagi kami, para dokter, rumah sakit juga, kita akan menggunakan hal ini sebagai mawas diri, apa yang harus kita perbaiki ke depan untuk satu pelayanan kesehatan masyarakat yang baik. Nah, tentunya kita melihat di sini bahwa ada sesuatu yang kurang, menurut kami, yang kurang pas yang dilakukan
oleh pemerintah dalam menyikapi masalah vaksin palsu. Dan kita melihat bahwa apa yang terjadi adalah satu tindakan anarkis dari masyarakat pada rumah sakit dan dokter. Dan ini perlu kita sikapi. Tentu apa yang kita sampaikan di sini bukan maksud kita semata-mata untuk berhadapan dengan pemerintah dan saling menyalahi, tapi maksud kita bagaimana kita akan memperbaiki kinerja kita bersama untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik ke depan. Nah, saya mengharapkan Dr. Adib bisa membacakan pernyataan sikap ketiga stakeholder, yaitu Ikatan Dokter Indonesia, kemudian juga Persi dan ARSI. Nah, sikap ini merupakan sikap yang akan kita laksanakan ke depan. Satu tujuan kami di sini adalah bahwa kami ingin bahwa para dokter di Indonesia, rumah sakit, menjalankan kewajiban dalam pelayanan kesehatan dengan rasa aman. Kalau seandainya rasa aman ini tidak bisa diberikan oleh pemerintah, terutama adalah aparat kepolisian, tentu untuk sementara kemungkinan besar kami tidak bisa melakukan satu sistem pelayanan imunisasi sebelum masalah ini selesai. Dan tentu kalau pemerintah tidak menindaklanjuti dengan baik, yaitu perlindungan bagi rumah sakit dan dokter Indonesia, tidak terdapat kemungkinan kita harus melakukan sesuatu evaluasi kembali apakah Indonesia patut dilayani oleh dokter Indonesia. Dan tentunya kami mengharapkan dari Dr. Adib bisa membacakan statement atau sikap dari ID, Persi maupun ARSI. Dan setelah itu saya coba memaparkan tinjauan dari segi legislasi. Dan tentunya kita akan melihat di sini siapa yang harusnya bertanggung jawab, dan tentunya siapa yang seharusnya melakukan perbaikan ke depan. Dan tentu kita akan melakukan perbaikan ke depan dengan bersama-sama. Silakan Dr. Adib menyatakan sikap. Terima kasih Ketua Umum. Kami akan sampaikan pernyataan sikap dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Persi dan ARSI menyikapi perkembangan penemuan vaksin palsu dan tentunya perbuatan anarkis terhadap dokter serta fasilitas kesehatan. Tolong disampaikan soft copy-nya biar nanti dibaca juga oleh para teman-teman media. Mungkin lampunya tolong di ini biar kelihatan lebih jelas. Nyalain lagi. Dia udah jelas ya, terbaca. Terima kasih. Di menyikapi perkembangan penemuan vaksin palsu dan perbuatan anarkis terhadap dokter staf kesehatan pasca pengumuman oleh Kementerian Kesehatan dan Bareskrim Mabes Polri mengenai rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain yang terindikasi menerima vaksin palsu, terjadi kegelisahan yang meluas di kalangan masyarakat. Di beberapa rumah sakit bahkan terjadi tindakan anarkis tidak hanya terhadap bangunan fisik, namun juga kepada para masyarakat kami dokter yang bertugas di fasilitas tersebut. Kejadian tindakan kekerasan dan anarkis di Rumah Sakit Harapan Bunda, Jakarta Timur ini berdasarkan laporan dari teman-teman kami di lapangan. Pada tanggal 15 Juli, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mutiara Bunda Ciledug. Pada tanggal 16 Juli, dan Rumah Sakit Santa Elizabeth Bekasi pada tanggal 16 Juli. Dan ada juga laporan dari beberapa rumah sakit yang lain telah menimbulkan keresahan yang meluas di kalangan dokter dan tenaga kesehatan lain. Bahkan dokter yang tidak berhubungan dengan pemberian vaksin pun menjadi korban dari tindakan anarkisme tersebut. Hal ini tentunya potensial berdampak buruk bagi pelayanan kepada masyarakat saat ini dan masa yang akan datang dengan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap dokter. Selain itu, adanya dokter di dalam daftar tersangka vaksin palsu yang diumumkan oleh Bareskrim menimbulkan juga kegelisahan di teman-teman sejawat kami, para dokter. Perlu diperjelas keberadaan dokter di sini, tentunya apakah sebagai pelaku peredaran atau sebagai korban dari oknum yang melakukan peredaran daripada vaksin palsu. Menyikapi hal tersebut di atas, kami, PBD, Persi, dan ARSI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, tentunya kami menyampaikan empati yang sangat dalam kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya para orang tua yang anaknya diduga mendapatkan vaksin palsu. PBD yang mewakili seluruh dokter Indonesia beserta Persi, ARSI memahami situasi ini, namun tetap mengharapkan masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan anarkis
yang dapat merugikan semua pihak serta mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Yang kedua, mendesak Kementerian Kesehatan RI dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk bertanggung jawab atas terjadinya implikasi negatif yang terjadi akibat tidak baiknya protokol penanganan vaksin palsu dan secepatnya memulihkan situasi tidak kondusif ini dengan membuat protokol penanganan yang baik. Sesegera mungkin untuk menyampaikan kepada publik jalan keluar terhadap anak-anak yang telah terbukti mendapatkan vaksin palsu. Yang ketiga, dokter, tenaga kesehatan lain atau fasilitas pelayanan kesehatan adalah korban dari oknum pemalsu vaksin dan meminta kepada pemerintah untuk tidak membiarkan dokter, tenaga kesehatan lain atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk menghadapi keluhan masyarakat tanpa adanya jalan keluar atau solusi yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, mengusulkan untuk pendirian posko pengumuman dan pengaduan di dinas kesehatan setempat untuk menghindari kekisruhan yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Posko berfungsi menerima pengaduan masyarakat membawa anaknya untuk pelayanan vaksinasi serta memberikan pengumuman masa atau periode vaksinasi tersebut terindikasi menerima suplai vaksin palsu serta nama anak-anak yang terindikasi menerima vaksin palsu untuk selanjutnya dilakukan vaksinasi kembali berdasarkan ketentuan yang ada. Yang kelima, meminta kepada kepolisian Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi tenaga dan fasilitas kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Yang keenam, pengurus besar IDI berkoordinasi dengan jajaran IDI tingkat wilayah dan cabang akan memberikan pendampingan hukum terhadap masyarakat kami, anggota IDI yang menjadi korban dari suplai vaksin palsu. Pendampingan juga dilakukan terhadap dokter-dokter yang menjadi korban anarkisme. Dalam hal ini juga akan dibentuk Satgas Advokasi Vaksin Palsu oleh kami, BPID bersama Persi dan ARSI. Yang ketujuh, pengadaan vaksin harus tetap dilakukan berdasarkan prosedur dan peraturan yang berlaku. Yang kedelapan, menghimbau kepada seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi kejadian ini, karena permasalahan kesehatan seluruh rakyat harus disandarkan kepada kemaslahatan bersama. Demikian siaran berita ini disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, 18 Juli 2016. Ketua Umum BPID, Ketua Umum PRSI, dan Ketua Umum Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Terima kasih. Kami silakan